Application. Berdasarkan sumber Branches Banking, A New Era of Online and Mobile Banking pada September 2013, elemen apakah yang paling penting apabila Anda menggunakan aplikasi bank atau website bank? Kemudian penggunaan sebanyak 58%, respon yang cepat sebanyak 16%, kemudahan pencarian sebanyak 8%, penawaran atau promo terkait sebanyak 7%, sedikitnya tombol yang perlu ditekan sebanyak 5%, sesuai dengan layar kecil sebanyak 2%, scroll satu arah sebanyak 2%, dan tombol yang terlihat atau besar sebanyak 1%. Arsitektur aplikasi. Untuk back office terdiri dari platform atau infrastruktur manajemen, administration, finance dan accounting, serta reporting. Untuk back-end agent, terdapat user management dan agent management. Sedangkan untuk front-end, terdiri dari products and service. Lalu ada delivery channel yaitu EDC, smartphone, mobile phone, dan PC atau laptop atau post merchant. Dan kesemua arsitektur ini terhubung langsung dengan CRM, business intelligence, dan enterprise data warehouse. Pemilihan jenis aplikasi. Dalam pengembangan Branches Banking via mobile phone, jenis aplikasi yang dapat dipilih yaitu berupa SMS, native application, dan web application. Pertimbangannya yang pertama adalah ubiquity. Sistem sudah umum tersedia di berbagai tempat, sehingga availability-nya tinggi. Contohnya adalah ketersediaan jalur komunikasi. Yang kedua adalah ease of use. Kemudahan dari penggunaannya, contoh adalah user interface dan kefamiliaran user. Pertimbangan ketiga adalah affordability, itu keterjangkauan harga perangkat. Yang keempat adalah rich application, yaitu fleksibilitas dalam pengembangan berbagai aplikasi. Dan yang kelima adalah security, yaitu tingkat keamanannya. Pemilihan jenis aplikasi yang pertama adalah SMS. Kelebihannya yaitu mudah digunakan, beroperasi di semua operator wireless, terjangkau oleh konsumen, tidak membutuhkan instalasi software, media yang sudah biasa digunakan, dan message yang simpan dapat diakses secara offline. Dan kekurangannya adalah keterbatasan teks dan karakter 140 hingga 160 per message, dan lingkungan tidak terlalu aman. Case aplikasi SMS adalah user experience dari GCash. Untuk melakukan transaksi dengan GCash, pelanggan mengetik kode SMS sesuai dengan transaksi yang diinginkan, dan kemudian pelanggan menerima konfirmasi keberhasilan transaksi. Pemilihan jenis aplikasi yang kedua adalah native aplikasi. Native aplikasi merupakan aplikasi untuk mobile device tertentu yang diinstal langsung ke device. Pengguna biasanya memperoleh aplikasi ini melalui toko online atau marketplace seperti App Store, Android Market Google Play, BB World, atau Windows Phone Store. Kelebihan dari native aplikasi ini adalah kaya interface user experience, performansinya cenderung lebih cepat dibandingkan dengan web aplikasi, mudah didapatkan karena dapat dicari melalui App Store atau Marketplace, pengembangan aplikasi yang relatif lebih cepat karena adanya tools, support maupun standar development best practice yang disediakan oleh device manufacturer, dan secara security lebih aman. Namun kekurangannya, berbagai OS dan development environment yang kini berkembang memerlukan pengembangan yang berbeda-beda. Dan aplikasi ini harus di-download dulu dan diinstal, dan akan terasa memberatkan bagi sebagian pengguna. Case Native Application, yaitu aplikasi GCash di Android. Aplikasi GCash ini memiliki fitur transaksi untuk pengiriman uang, isi ulang pulsa, pembayaran tagihan, dan shop online. Pemilihan jenis aplikasi yang ketiga adalah Web Application. Web application merupakan jenis aplikasi yang dijalankan di browser yang memiliki fungsi tertentu. Kelebihannya yaitu dapat dijalankan di berbagai platform, dan pengguna tidak perlu mendownload dan menginstal terlebih dahulu. Namun kekurangannya, memerlukan bandwidth yang lebih besar untuk mengaksesnya. Tidak dapat mengakses semua fitur yang dimiliki device, dan secara security lebih lemah. Case Web Application adalah Kiva dari US. How Kiva works? Yang pertama adalah Kiva bekerja sama dengan field partner. Field partner dapat berupa sebagai microfinance institution, sekolah maupun organisasi non-profit yang mengetahui komunitas lokal mereka. Field partner mengumpulkan cerita peminjam, gambar, serta rincian pinjaman dan menguploadnya ke Kiva.
Pemberi pinjaman memilih peminjam di web Kiva dan dapat melihat cerita di balik peminjam. Pemberi pinjaman menentukan jumlah dana yang akan dipinjamkan, minimal $25. Selama masa pinjaman, pemberi pinjaman dapat melihat progres update dari Kiva melalui email atau web Kiva. Ketika peminjam membayar pinjaman, otomatis akan menjadi Kiva kredit bagi pemberi pinjaman. Tampilan berikut ini merupakan halaman di mana orang yang akan meminjamkan memilih kepada siapa pinjaman akan diberikan. Perkembangan berbagai macam platform. Penggunaan Android di Indonesia didorong oleh keterjangkauan harga, keragaman aplikasi, serta makin populernya touchscreen. Market share OS smartphone di Indonesia. Di tahun 2012, Android mencapai 56%, BlackBerry mencapai 37%, iOS 3%, Symbian 2%, dan Windows 2%. Dan di tahun 2013, Android menjadi 53%, BlackBerry menjadi 35%, iOS 3%, Symbian 0%, dan Windows 9%. Sedangkan market share secara global, 75% dipegang oleh Android, 3% oleh BlackBerry, 17% oleh iOS, 6% oleh Symbian, 3% oleh Windows, dan 2% adalah lainnya. Perbandingan aplikasi dari Android berbanding iOS berbanding Windows Phone berbanding BlackBerry. Untuk jumlah aplikasi di Android mencapai 787 miliar 185 juta dan jumlah aplikasi yang didownload mencapai 48 miliar. Jumlah aplikasinya mencapai 900 miliar. Dan jumlah aplikasi yang didownload mencapai 50 miliar. Untuk Windows Phone, jumlah aplikasinya mencapai 145 miliar. Dan jumlah aplikasi yang didownload mencapai 500 ribu. Untuk BlackBerry, jumlah aplikasinya mencapai 120 juta. Dan jumlah aplikasi yang didownload mencapai 3 miliar. Perbandingan aplikasi iOS versus Android versus BlackBerry. Perbandingan aplikasi banking berdasarkan identifikasi dari top 400 aplikasi finance free di website distimo.com. Untuk BlackBerry, official banking application mencapai 2,5%, dan unofficial banking application mencapai 1%. Untuk Android, official banking application mencapai 3%, dan unofficial banking application mencapai 8,75%. Dan untuk iOS, official banking application mencapai 9%, dan unofficial banking application mencapai 10,25%. Perbandingan aplikasi banking berdasar kategori. Pengkategorian dilakukan berdasarkan fungsi utama aplikasi. Untuk BlackBerry, mobile banking mencapai 2,5%, payment 0,5%, dan tool dan simulasi banking mencapai 0,5%. Untuk Android, remittance mencapai 0,3%, mobile banking 3%, payment 3%, value add service 3,3%, dan tool dan simulasi banking 2%. Sedangkan untuk iOS, remittance mencapai 0,3%, mobile banking 7,8%, payment 0,8%, value add service 2,3%, tool dan simulasi banking mencapai 8,3%. Aplikasi SMS atau mobile banking yang telah dikembangkan bank berdasarkan platformnya. Untuk platform BlackBerry mencapai 100%. OS BlackBerry telah mendukung seluruh bank yang ada. Untuk iOS, hanya mencapai 84,6%. iOS tidak mendukung Bank Mega dan Bank Muamalat. Untuk Android mencapai 84,6%. Android tidak mendukung OCBC dan ISP dan Commonwealth. Sedangkan untuk Windows Phone hanya 0,1%. Windows Phone hanya dapat digunakan untuk CIMB niaga. Tantangan dalam solusi teknologi yang pertama adalah interoperabilitas. Beberapa interoperable branches banking saat ini. Untuk smart money yang di Filipina,
Pembukaan rekeningnya di Smart Wireless Center harus di toko milik Smart. Jaringan yang dapat digunakan hanya Smart Telkom. Dan hanya dapat melakukan transaksi untuk cash ke akun Smart Money. Untuk GCash, pembukaan rekeningnya dapat melalui mobile, dan Know Your Customer dilakukan melalui 4.900 agen resmi. Jaringan yang dapat digunakan hanya Globe Telecom. Dan GCash tidak dapat melakukan transaksi antar akun dari dan ke bank, kecuali untuk pengguna di bank daerah tertentu. Untuk M-Pesa, pembukaan rekening dapat dilakukan di M-Pesa Agent atau Safaricom Customer Care Center. Jaringan yang dapat digunakan hanya Safaricom, tetapi transfer dapat diterima oleh pengguna jaringan lainnya, dan tidak dapat melakukan transaksi antar akun dari dan ke bank. Kemudian Wizit di South Africa, pembukaan rekeningnya di WizKids, sejenis agen untuk Wizit, dan di Danstore. Jaringan dapat digunakannya semua jaringan mobile, dan Wizit dapat melakukan transaksi antar akun dari dan ke bank. Lalu ada Caixa Econômica dari Brazil. Pembukaan rekening dapat dilakukan di agen yang berafiliasi dengan Bank Caixa ataupun di cabang Bank Caixa. Caixa tidak menggunakan jaringan karena menggunakan kartu. Karena Caixa berbasis kartu. Dan Caixa juga dapat melakukan transaksi antar akun dari dan ke bank. Untuk tempat deposit cash di Smart Money dapat dilakukan di retail outlet tertentu, di ATM, atau di cabang bank issuer. Smart Money bagian dari jaringan kartu Mastercard. Smart Money dapat menggunakan semua jaringan ATM. Untuk cara lain penarikan uang, Smart Money menggunakan sistem cashback di merchant atau bank issuer. Tempat deposit cash untuk GCash adalah di retail outlet tertentu. Dan GCash dapat menggunakan jaringan ATM untuk cash in via Benchit ATM. Untuk tempat deposit cash M-Pesa dilakukan di retail outlet tertentu dan tidak dapat menggunakan jaringan ATM. Kemudian Wizit, tempat deposit cash-nya berada di Postbank, Absa, atau Bank of Athens. Wizit bagian dari jaringan kartu Mastercard dan juga dapat menggunakan semua jaringan ATM melalui SaSwitch. Wizit juga menggunakan sistem cashback di merchant. Lalu tempat deposit cash untuk Caixa yaitu di agen Caixa ataupun di cabang bank Caixa. Caixa bagian dari jaringan kartu tergantung dari tipe akun. Caixa bagian dari jaringan kartu Visa ataupun Mastercard, tergantung dari tipe akunnya. Dan Caixa juga dapat menggunakan jaringan ATM, baik dari ATM Caixa Bank ataupun ATM yang didukung jaringan Visa dan Mastercard. Cara lain untuk penarikan uang Caixa adalah di teller cabang bank Caixa. Dari penjelasan yang telah disampaikan, baik device, network maupun application di Indonesia sudah siap untuk mendukung layanan branchless banking. Pemilihan teknologi adalah kunci keberhasilan branchless banking. Perusahaan perlu mengembangkan framework pemilihan teknologi. Dan perusahaan juga direkomendasikan untuk mengembangkan layanan branchless banking dan mengembangkan teknologi master plan untuk branchless banking untuk menjawab masalah keragaman teknologi yang berubah terus-menerus. Sebagai kuncinya, apa saja yang harus dipertimbangkan? Faktor harga perlu amat dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi. Karena branchless banking terkait layanan untuk uang cilik yang harganya layanan harus terjangkau atau murah. Di sisi lain, karakter dasar teknologi payment seperti aman, handal, cepat, dukungan terhadap kelengkapan proses bisnis, dan coverage harus tetap dipertahankan. Kemudian, apakah hal ini bisa dicapai?